Baik, kita sudah memulai recording kita dan selamat malam sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya yang sudah hadir dan selamat bergabung dalam pelajaran kita tanggal 6 April 2020, pelajaran yang ke-11. Ya, sungguh kita masih di tengah-tengah pandemi dan kita perlu terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Namun, ya kita tetap ingin terus belajar firman Tuhan juga, karena kita yakin dan percaya bahwa ya Tuhan tetap pegang kendali atas semua situasi yang terjadi. Ya, dan kalau kita berfokus kepada hal negatif, kita berfokus kepada ketakutan, kita berfokus kepada panik, ya, maka itu tidak baik bagi kita, dan juga tidak merefleksikan iman kita. Ya, nomor satu, iman bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Iman bahwa tidak ada satu ekor burung pun yang jatuh di luar dari izin Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata juga bahwa sehelai rambut kita pun ya tidak akan jatuh selain dari izin Tuhan, gitu ya. Nah, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit, dan kadang-kadang ya Tuhan mengizinkan anak-anaknya untuk mati juga, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi tidak mengapa, karena Paulus berkata bahwa Tuhan punya rencana untuk semua orang, ya. Dan kalau kita Tuhan masih ingin kita di dunia ini, maka seperti yang Paulus katakan, ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, gitu ya. Oke, jadi mari kita hidup sesuai dengan iman kita, dan sambil kita mencari kehendak Tuhan, kita belajar makin dalam lagi firman-Nya, terutama berhubung dengan pneumatologi dan gerakan Pantekosta karismatik. Oke. Ada alarm apa yang bunyi di saya nih ya? Sebentar. Oke, baik. Dan mari kita memulai dengan doa, ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu, dan terutama keselamatan dan keyakinan, kepastian yang kami miliki dalam Kristus. Tuhan, sungguh di dalam perputaran dunia yang sangat tidak menentu ini, ada penyakit Tuhan, ada pandemi, dan ya Tuhan, di tengah-tengah semua yang terjadi ini, kami bisa berkumpul sungguh dalam suatu kasih karunia yang tak terkira, Tuhan, yang kiranya menolong kami supaya sungguh kami dapat belajar dengan baik. Pada malam hari ini kami bersandar kepada Engkau. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Tiba-tiba seperti ada terhirup semacam debu begitu ya, masuk ke dalam kerongkongan tiba-tiba. Oke, dan ya coba kita lihat di sini. Kemarin kita sudah membahas ya banyak hal. Coba kita lihat secara sekilas saja. Kita review secara sekilas bahwa sejarah membuktikan bahwa memang setelah abad pertama tidak ada lagi ya
suatu kesaksian tentang karunia-karunia pewahyuan yang berkesinambungan, ya, bahwa sepanjang zaman itu seperti ada turun temurun begitu. Sepanjang zaman ada uh, garis, ya, garis estafet, ya, garis di mana katakanlah dari satu generasi lain, ya, terus menerus ada karunia-karunia pewahyuan itu. Tidak ada kesaksian seperti itu dalam sejarah, dan yang ada adalah kesaksian dari tokoh-tokoh, ya, seperti Chrysostom, Augustine, lain sebagainya, yang bersaksi bahwa di zaman mereka tidak ada, ya, baru karunia-karunia ini sudah berhenti. Nah, kita tidak setuju dengan semua teologinya Augustine, ya, ataupun yang lain, tetapi di sini dia berfungsi sebagai semacam saksi mata, ya, minimal dari sudut pandang dia tidak ada begitu. Dan tidak ada bukan berarti tidak ada yang mengklaim, tentu pasti ada yang mengklaim, ya, dan yang mengklaim itu yang kita lihat di poin 2 di sini, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim kelompok-kelompok tertentu, tapi sifatnya sporadis dan terbatas, ya. Tadi saya katakan tidak ada kesaksian yang berkesinambungan. Dan Montanus, kelompok Montanus, ya, mungkin adalah yang paling the best di antara mereka. Yang lain-lain lebih parah lagi, lebih aneh-aneh lagi, seperti kelompok-kelompok mistik Katolik, ya, sudah kita lihat. Kemudian mulai ada kelompok-kelompok Protestan juga, seperti di Perancis ada nabi-nabi Sevenol. Dan kemudian kita mulai masuk ke abad 19 kira-kira, jadi 1800-an. Nah, ini mulai terjadi. Mulai ada beberapa klaim dari beberapa kelompok, ya, seperti Irvingites. Irvingites ini jadi pengikutnya Irving, ya, Edward Irving, di mana tadinya dia adalah seorang Presbyterian. Tadinya seorang Presbyterian, kemudian apa yang terjadi? Dia keluar setelah ada anggotanya yang melakukan bahasa lidah dan lain sebagainya. Akhirnya dia dikeluarkan dari gerejanya, dan akhirnya dia mendirikan Catholic Apostolic Church di sini, ya. Dan dia juga bernubuat katanya di sini bahwa orang Yahudi akan kembali ke Palestina dan memulai masa milenium tahun 1867, dan ternyata tidak ada, ya, itu tidak terjadi begitu. Oke, kemudian ada kelompok Shakers, ya, di mana ini juga ini salah satu yang sangat kacau, dipimpin oleh seorang namanya Ain Lee, mengklaim ada pewahyuan dan lain sebagainya. Ini adalah kelompok yang sangat-sangat sesat sebenarnya, ya. Dan mengklaim milenium dimulai tahun 1747. Jadi kita melihat banyak dari kelompok-kelompok ini yang bernubuat palsu, gitu, ya. Dan ini akan menjadi salah satu ciri khas, ya, dari kelompok ini. Mereka suka bernubuat dan lain sebagainya, namun ternyata salah, gitu. Ternyata salah. Oke, itu sampai dengan abad 19. Nah, lalu di akhir abad 19 mulai ada gerakan-gerakan di sini yang ini, ya, yang mempersiapkan lahirnya gerakan Pantekosta. Yang pertama gerakan Holiness, kita sudah bahas ini minggu yang lalu. Gerakan Holiness ini membuka istilahnya mempersiapkan jalan, di mana mereka punya konsep bahwa setelah keselamatan tidak cukup, ya, melainkan harus ada second work of grace, harus ada kasih karunia kedua setelah keselamatan, gitu. Keselamatan adalah pengalaman pertama, harus ada pengalaman kedua, gitu. Nah, pengalaman kedua ini tadinya mereka anggap menjadi kudus sempurna, ya, namun belakangan akhirnya berkembang menjadi konsep yang Pantekosta karismatik, di mana pengalaman kedua ini adalah baptisan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus yang akhirnya dimanifestasikan dengan berbicara dalam bahasa lidah dan lain sebagainya, gitu, ya. Oke, nah kemudian
ada lagi ya kelompok Fire Baptized Holiness Church. Nah, ini pengembangan dari gerakan holiness yang tadi kita bilang, di mana gerakan holiness ada pengalaman pertama, pengalaman kedua, dan yang si Fire Baptized Holiness Church ini bahkan mengajarkan ada pengalaman ketiga. Jadi ada 3 berkat, dibilang ya, ada 3 berkat di sini ya. Pertama, keselamatan, pertobatan, kemudian pengudusan penuh, di mana orang yang sesuai dengan yang holiness tadi dia menjadi sepenuhnya kudus ya, yang sudah kita bahas minggu lalu bahwa itu tidak mungkin dan tidak alkitabiah sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada baptisan kasih yang membakar. Baptisan kasih yang membakar. Jadi dan ini baptisan kasih yang membakar ini menurut dia disertai bahasa lidah dan kesembuhan. Oke ya, jadi namun akhirnya kita melihat si Irwin ini sendiri, jadi Benjamin Hardin Irwin ya, akhirnya dia sendiri jatuh pada skandal dan dia harus mundur dari posisinya sambil mengaku telah berdosa besar yang menimbulkan cemooh bagi gereja. Kemudian ini sudah kita bahas, jadi saya singkat-singkat saja. Ada Frank Sanford ya, dia mendirikan suatu komunitas namanya Shiloh. Dan Shiloh ini akhirnya mempengaruhi banyak orang. Salah satunya Charles Parham yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi hari ini kita akan melihat Charles Parham. Tapi Charles Parham ini pernah 6 minggu ya belajar di Shiloh ya, Shiloh itu. Dan Shiloh ini adanya di negara bagian namanya Maine ya. Maine itu di Amerika itu adanya di pantai timur paling utara, paling atas gitu ya. Ya, tapi kita melihat di sini di dalam komunitas ini mereka katanya mau beroperasi menggunakan kuasa mukjizat, waduh, gitu ya. Nah, dia mengklaim berbahasa lidah, bahkan dia mengklaim dirinya Elia dan Daud itu. Dan ini satu hal yang menarik bahwa banyak kelompok-kelompok begini yang sangat mengkultuskan individu. Ya, jadi pemimpinnya ini sangat dianggap hebat begitu. Ya, mengkultus individu kan ya, seperti tadi yang Shakers juga, Ainley mengklaim bahwa dia adalah Yesus Kristus. Ya, bentuk wanitanya begitu. Dan ini salah satu ciri khas yang sangat tidak sehat sebenarnya, di mana seseorang pemimpin akhirnya dianggap tidak bisa salah begitu. Oke, dan akhirnya Sanford sendiri ya karena kecerobohan dan kelalaian dia sendiri harus masuk penjara selama 10 tahun di sini. Oke, ada lagi yang namanya John Dowie, John Alexander Dowie, dan dia mengajarkan ada kesembuhan jasmani dalam darah Yesus. Bersikukuh agar orang percaya menghindari pengobatan medis. Ini ada kita bahas minggu lalu secara panjang lebar. Benarkah doktrin ini? Gitu ya. Dan dia membuat juga suatu tempat namanya Zion City. Ini letaknya di dekat-dekat Chicago. Dan di situ katanya, wah, nggak boleh ada dokter ya. Dan ini suatu hal yang sangat aneh, sangat kacau. Dan ya, kita bisa melihat itu di zaman sekarang, terutama di zaman sekarang di mana ada pandemi yang sedang berlangsung gitu ya. Bahwa Tuhan sebenarnya bisa ya memimpin orang Kristen. Bahkan Tuhan biasanya memimpin orang Kristen, kalau orang Kristen sakit, menyembuhkan orang Kristen melalui obat-obatan ya, melalui dokter, melalui entah itu operasi atau tindakan-tindakan medis gitu. Jadi ini suatu konsep yang salah yang kadang mereka salah menafsirkan ayat Alkitab ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh dan lain sebagainya. Oke, nah minggu lalu kita sudah ini semua, dan akhirnya si Dowie ini sendiri dia kena stroke ya. Jadi rupanya kesembuhan yang dia gembar-gemborkan tidak berlaku untuk dirinya sendiri begitu.
Oke, kemudian ada Richard Sperling, dan dia terpengaruh oleh pengajaran Irwin. Jadi mereka waktu itu saling mempengaruhi, um, dan dia mengatakan bahwa karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul di dunia, gitu. Oke, dan kita akan masuk ke abad 19 ya, sampai hari ini. Tapi sebelumnya tadi saya seperti kemasukan debu, jadi saya akan pause. Ya, kita lanjut lagi, dan kita melihat di sini mulai dari abad 19 sampai sekarang adalah lahirnya gerakan ini ya, gerakan Pantekosta pada awal abad ke-20. Oke, jadi kalau kita ditanya atau kita bertanya kepada kelompok Pantekosta mengenai sejarah mereka, mereka akan mengatakan bahwa gerakan Pantekosta itu memang dimulai pada pada awal abad 20, dan ada dua nama yang sering dikait-kaitkan. Yang pertama adalah Charles Parham, walaupun banyak orang Pantekosta yang akhirnya tidak setuju dengan dia, artinya mengesampingkan dia dari sejarah mereka. Namun nanti yang kedua adalah William Seymour, dan ini yang akhirnya William Seymour ini yang kebanyakan dianggap sebagai ya istilahnya mereka tidak akan sebut pendiri ya, tapi pemicu lah gitu, dengan misi di Jalan Azuzah ya, nanti akan kita lihat. Tetapi dua orang ini yang akan sangat berpengaruh, William Seymour dan juga Charles Parham. Nah, kita mulai dari satu persatu. Yang pertama Charles Parham dulu ya, dan ini adalah salah satu tokoh kunci mulainya gerakan Pantekosta. Dan tadi sudah sempat kita singgung sedikit bahwa Parham ini juga bukan muncul dari tiba-tiba dia muncul sendiri punya doktrin seperti itu, tapi dia juga dipengaruhi oleh orang-orang sebelumnya ya. Salah satunya adalah si Benjamin Irwin ini yang tadi itu ya, Benjamin Irwin atau Fire Baptized Holiness Church gitu ya. Dan Parham ada mengamat-amati kebaktiannya, dan dia terkesan dengan doktrin berkat ketiganya ya. Nah, tadi tidak hanya itu, kemudian Parham juga pergi ke Shiloh yang tadi kita bilang ke Shiloh, yaitu di situ dipengaruhi oleh Frank Sanford ya, Frank Sanford yang ingat yang mendirikan komunitas yang dia kasih nama Shiloh atau Silo dalam bahasa Indonesianya ya. Dan Silo itu sebenarnya adalah nama tempat untuk kemah suci ya, waktu di zaman Israel ya, waktu di zaman hakim-hakim, kemah suci yang didirikan oleh Musa di padang gurun waktu mereka masuk ke Kanaan. Akhirnya ujung-ujungnya ditaruh di satu tempat namanya Silo. Dan sampai sekarang memang Silo ini ada di mana masih dicari-cari oleh para arkeolog, karena memang Silo dihancurkan ya, Tuhan izinkan Silo dihancurkan. Tapi kita melihat di sini bahwa itu dipakai namanya oleh Frank Sanford ya, sebagai nama komunitas dia sebut komunitas Shiloh atau Silo. Nah, bukan hanya di sana, tapi Charles Parham juga akhirnya pergi ke Zion City, kota Sion. Itu juga semacam komunitas yang didirikan oleh John Dowie ya, didirikan oleh John Dowie. Dia ini ada di sekitar Chicago sana. Dan dia terpengaruh oleh orang-orang ini, dan tidak heran bahwa dia terpengaruh, akhirnya muncul pengajaran dia begitu. Jadi memang kita semua dipengaruhi oleh orang-orang yang pengajaran mana, dan berbahagialah orang yang ketemu kebenaran sebenarnya ya, ketemu kebenaran. Jadi memang kebenaran itu sangat berharga dan sangat mahal harganya. Dan ada orang yang dia tidak temu kebenaran sampai dengan dia sudah cukup berumur begitu ya. Nah, itu banyak orang yang akhirnya berkata, oh andai kata saya bertemu kebenaran lebih cepat dan sebagainya. Jadi puji syukur kalau kita sudah menemukan kebenaran, mengerti firman Tuhan dan lain sebagainya. Dan rupanya Parham terpengaruh oleh orang-orang ini. Akhirnya dia mengajarkan bahwa kesembuhan fisik adalah
hak orang Kristen, ini yang sudah kita bahas kemarin, dengan doktrin bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Akhirnya dia mengutuki dokter dan obat. Waduh, ya. Berarti mereka ini kurang pendidikan Alkitab, karena dokter dihargai juga dalam Alkitab begitu. Salah satu penulis Alkitab adalah Lukas, ya, dan dia disebut sebagai tabib, ya, di dalam surat Kolose misalnya dia disebut sebagai tabib atau dokter Lukas. Jadi Tuhan sama sekali tidak merendahkan profesi dokter ini begitu. Ya, tapi kita melihat bahwa oleh pengajar-pengajar ini dianggap sebagai suatu kutuk gitu. Dan ini juga sering terjadi bahkan di gereja-gereja di Jakarta sekarang, ya, ada yang iklannya seperti itu. Misalnya dia bilang, wah ini ada KKR kesembuhan, ada penumpangan tangan, ada minyak urapan katanya. Ada minyak urapan ini bisa apa? Menghilangkan kutuk apa begitu, kutuk bisa operasi, kutuk dokter dan sebagainya. Waduh, ya. Masa operasi disebut kutuk, ya, padahal operasi itu kan ya itu adalah intervensi medis yang bisa untuk menolong kita kalau memang kita membutuhkan gitu. Ya, jadi nah, Parham dia di sini, dan salah satu kekacauan mereka adalah mereka tidak paham bedanya zaman Rasul dengan zaman sekarang. Mereka tidak paham bahwa pada zaman rasul-rasul Tuhan memang memberikan karunia melakukan mukjizat kepada rasul-rasul untuk meneguhkan kerasulan mereka, karena mereka harus punya tugas menjadi saksi. Mereka punya tugas untuk menulis Alkitab, dan Alkitab belum selesai, maka Tuhan berikan kepada mereka karunia melakukan mukjizat itu begitu. Tetapi banyak orang yang tidak paham akan hal ini, dan mereka disemangatkan oleh doktrin yang salah dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, muncul gerakan seperti ini. Ya, jadi gerakan Pantekosta karismatik, ya, semuanya adalah suatu kesalahpahaman yang sangat besar tentang peran rasul dan lain sebagainya. Dan kita melihat contoh yang lain, ya, bahwa Parham dia pengen meniru, dia mungkin baca di Alkitab, ya, bahwa Paulus sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan orang, gitu. Ya, dan memang benar, ya. Bayangannya Petrus bisa menyembuhkan orang, kita baca itu di dalam Kisah Para Rasul. Ya, Petrus jalan kemana, ya, bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. Paulus juga sapu tangannya bisa menyembuhkan, ya. Tetapi kita melihat bahwa itu semua adalah karena mereka punya karunia melakukan mukjizat. Nah, Parham mencoba meniru di sini. Nah, kita baca, ya, Parham mendoakan sapu tangan, mengirimnya pada orang-orang yang minta dilayani. Waduh, ya. Jadi, wah, ini sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, saudara. Tapi cara-cara seperti ini sudah dimulai, gitu. Dan kalau hari ini lebih canggih lagi, ya, disuruh apa? Orang-orang disuruh kirim surat ke pelayanan tertentu, lalu suratnya akan didoakan oleh mereka, katanya begitu. Padahal itu sudah dibongkar oleh orang-orang yang akhirnya bertobat, ya. Salah satu misalnya pelayanan Benny Hinn, ya, itu dibongkar oleh seorang namanya Yves Broad, dan ada bukunya sudah diterjemahkan di kitab. Dan apa yang terjadi, ya, dia berkata bahwa seringkali surat-surat yang datang itu kan banyak sekali itu, dan Benny Hinn nggak sempat baca satu persatu, ya, paling ditumpuk jadi satu, didoakan begitu katanya, gitu, ya. Ada juga yang mungkin ada yang pernah merasakan atau pernah melihat, kadang-kadang ada juga pengkhotbah TV yang suruh kita pegang TV. Wah, jadi dia khotbah gitu kan, katanya ada kesembuhan nih lewat televisi begitu, ya. Jadi kita disuruh, wah, dia lagi tumpang tangan, lalu kita disuruh pegang TV-nya segala macam, ya, ada juga yang seperti itu, ya. Ya, jadi rupanya trik-trik seperti ini sudah dari kapan-kapan, ya. Parham misalnya mendoakan sapu tangan, mengirimnya ke orang-orang yang minta dilayani. Ya, tapi ironisnya salah satu putra Parham mati pada usia 1 tahun. Jadi dia tidak mampu untuk menyembuhkan salah satu dari anaknya sendiri yang meninggal pada usia yang sangat muda itu. Oke. Dan kita melihat lagi. Dan akhirnya setelah dia dipengaruhi oleh berbagai orang yang tadi itu, kemudian dia sendiri juga mulai mengajarkan hal-hal seperti ini. Dan akhirnya pada tahun 1900, wah, ini angka yang cakep sebenarnya.
pada pergantian abad ya 1900, Parham mendirikan ya, sebuah sekolah Alkitab yang dia sebut Bethel Bible School. Nah, ini akhirnya mulai dari sana nama Bethel sering dipakai ya oleh kelompok karismatik ya. Seperti ya kalau di Indonesia ya ini ada GBI gitu kan ya, Gereja Bethel Indonesia ya. Jadi ini dimulai dari Parham pada waktu itu. Dia mendirikan Bethel Bible School dan ini dia dirikan di satu kota namanya Topeka di negara bagian Kansas ini Amerika begitu. Dan di sekolah Alkitab dia diajar oleh Parham sendiri. Dia percaya bahwa sebelum kedatangan Kristus akan ada pencurahan tanda-tanda ajaib, dan dia percaya bahasa lidah adalah tanda baptisan Roh Kudus ya. Dan akhirnya setelah dia ajar begitu, kira-kira berapa bulan kemudian ya, dari Oktober 1900 ke Januari 1901, berarti ada berapa bulan, sekitar 3 atau 4 bulan di sini. Maka salah satu mahasiswa dia ya, mahasiswi putri malah ya, namanya Agnes Ozman ya, katanya setelah ditumpangin tangan, katanya mulai berbicara bahasa Cina dan Bohemia. Walaupun benar nggak itu bahasa Cina dan Bohemia, kita tidak tahu. Itu klaimnya gitu. Dan dia bicara tanpa sadarkan diri, jadi dalam semacam suatu trance gitu ya, kayak orang kesurupan gitu, kayak orang yang sedang dikuasai ya. Dan wartawan pada zaman itu melaporkannya sebagai bunyi tak sentrudu. Jadi bukan bahasa Cina mungkin ya, namun mirip-mirip kayak bahasa roh yang diklaim sekarang itulah ya, yang ada banyak bunyi-bunyi yang tidak jelas gitu. Nah, Parham mengklaim ya bahwa Ozman tidak bisa berbahasa Inggris 3 hari setelahnya. Ya, kita nanti akan lihat bahwa apakah ini fenomena yang alkitabiah atau tidak begitu ya. Dan dalam beberapa bulan akhirnya sekolahnya di Kansas tutup. Entah kenapa saya tidak tahu. Dia pindah ke Houston, Texas. Dia pindah ke ini negara bagian lain dan dia dirikan lagi sekolah Alkitab baru di sana. Dan gerakan baru ini disebut the Apostolic Faith ya. Jadi, dan kalau kalian perhatikan, mereka sering sekali pakai ini ya, mencantumkan kata rasul lah ya. Yang tadi juga kan, yang mana itu di halaman sebelumnya, siapa itu, Irving ya. Si Irving ya, dia bikin Catholic Apostolic Church. Jadi mereka senang sekali menambahkan embel-embel apostolik. Apa itu apostolik? Rasuli ya, rasuli. Jadi kenapa? Karena kembali lagi, karena mereka sepertinya mereka membaca, wow, Rasul Paulus bisa bikin begini ya, sapu tangannya bisa sembuhin orang, saya juga pengen gitu ya. Rasul Petrus, wah hebat sekali, berjalan di atas air, bayangannya sembuhkan orang, bangkitkan Dorcas dari antara kematian, saya juga mau seperti itu ya. Jadi makanya mereka sering memakai nama-nama rasuli dan lain sebagainya, seolah-olah ingin mengklaim bahwa apa yang Rasul lakukan, saya juga bisa lakukan ya. Tapi di situ mereka gagal untuk memahami satu hal, bahwa Rasul itu bukan untuk ditiru-tiru ya, karena Rasul itu adalah, kita lihat ya di Alkitab kita, Efesus 2 ayat 20, apa yang dikatakan di sini ya, atau dari ayat 19 saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi ya. Jadi dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi para rasul dan para nabi sebenarnya adalah fondasi kita, itu fondasi Kristen. Jadi bukan untuk diulang-ulang ya, karena kalau fondasi, kalau kita membangun suatu bangunan ya, maka fondasi itu adalah yang awalnya. Tidak mungkin kalau kita sudah bangun sampai ke lantai 10 atau lantai 20 ya, kalau misalnya kita anggap tiap abad itu satu lantai ya, fondasi pertama sudah, kita sekarang di abad 21 sudah 20 lantai, tiba-tiba kita bikin lagi fondasi di situ kan, tidak mungkin ya.
Jadi banyak di antara mereka ingin ya balik lagi seperti rasul seperti itu ya. Namun itu salah kaprah gitu. Oleh karena itu mereka kasih nama gereja mereka, rata-rata kasih nama itu pokoknya ada embel-embel rasulnya begitu. Ya. Oke, dan ya, dan akhirnya pelayanan dia ini tersendat sejak tahun 1907, di mana Parham ditangkap ya di Texas, di San Antonio, itu salah satu kota di Texas, atas tuduhan sodomi ya. Kok bisa ditangkap atas tuduhan sodomi? Tuduhan ini belakangan ditanggalkan atau ya dilepaskan, tidak jadi dia di prosecute ya, diprosekusi, tapi nama Parham sudah tercoreng. Banyak kelompok Pantekosta belakangan tidak mau mengakui dia, tidak mau mengakui si Parham ini sebagai pencetus atau ini ya, pemicu dari gerakan mereka atau pendiri dari gerakan mereka begitu. Ya, jadi tapi kita bisa melihat di situ bahwa ya salah satu hal yang dia lakukan adalah dia membuat ya salah satu mahasiswi dia, Agnes Osman, katanya untuk berbicara bahasa lidah begitu. Namun, nah, kita akan mengambil kesempatan ini untuk melihat apa sih sebenarnya pengajaran Alkitab tentang bahasa lidah dan apakah itu sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam fenomena Pantekosta karismatik atau tidak pada hari ini. Ya, dan ya oke ya, coba kita melihat fenomena bahasa. Kalau di Indonesia agak lucu lagi, di mana dia ada istilah ini ya, bahasa roh, yang kalau di bahasa Inggris nggak ada nih. Fenomena bahasa roh atau speaking in tongues dalam lingkungan karismatik ya, atau lingkaran karismatik Pantekosta karismatik ya, kita melihat. Dan apa-apa saja yang kita observasi ya, biasanya kita melihat bahwa yang terjadi adalah mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak jelas ya, atau tidak beraturan ya. Ini yang terjadi. Kadang-kadang diklaim sebagai bahasa tertentu, misalnya ya bahasa Cina lah, bahasa macam-macam semua yang lain gitu ya. Pokoknya yang asing lah, yang aneh gitu ya. Dan dalam pemikiran orang Amerika waktu itu, bahasa Cina itu bahasa yang sangat aneh begitu ya, yang bagi mereka tidak tahu tentunya ya. Jadi mereka klaim itu ya bahasa Cina atau bahasa entahlah apa semua yang lain ya, kadang-kadang. Jadi tapi itu kadang-kadang saja gitu ya, dan tidak bisa diverifikasi. Kemudian kita melihat lagi apa yang terjadi ya. Kita bisa bilang bahwa fenomena bahasa roh dalam lingkaran Pantekosta karismatik itu dikejar ya, atau dikejar, atau kita bilang ini ya, apa ya istilahnya, direkomendasikan lah ya, untuk semua jemaat ya. Jadi didorong ya, ada dorongan intinya agar semua orang mengejar bahasa roh ya. Jadi kita melihat ada suatu penekanan ya. Jadi kita melihat ya, bahasa roh dianggap ya sebagai tanda ya, yang perlu dicari ya. Jadi ya ini
ya, karena yaitu tanda baptisan roh gitu. Nah, kita sudah bahas sebenarnya ya, yang kalau dalam yang alkitabiahnya baptisan dalam Roh Kudus itu seperti apa sudah kita bahas. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat atau kita observasi di dalam fenomena bahasa roh atau lingkaran Pentakosta karismatik ya, hampir tidak ada atau sangat sedikit aturan dalam berbahasa roh. Ya, jadi bisa siapa saja, kapan saja, ya, ya dengan ya cara ya atau ya ada sejumlah berapapun ya boleh gitu ya. Ya, dan Pak Tio Andi ada menambahkan diajarin gitu ya. Diajarin ini masuk ke poin yang kedua ini ya. Kita bilang bahkan terkadang ya diajarkan ya. Atau di coaching ya, diberi coaching. Ya, coaching supaya bisa berbahasa lidah itu seperti apa begitu ya. Dan kita lihat lagi ya, seringkali dilakukan secara berjemaat atau ramai-ramai. Ini sering kali seperti itu. Oke, jadi ini adalah fenomena yang kita saksikan, dan fenomena-fenomena ini sudah muncul bahkan di zamannya yang tadi kita bahas ya, dalam sejarah, dalam si Parham, ya nanti kita akan lihat ya yang lain seperti si Irwin atau Irving. Ya, semuanya boleh dibilang mirip ya, sampai ke hari ini masih terjadi begitu. Bahkan kemarin saya barusan dikirimkan entah di grup mana saya udah lupa, ada grup kayak semacam ini ya, video ada seorang pendeta ya, dia mau usir roh jahat dari satu orang. Lalu di sampingnya ada 3-4 wanita yang bahasa roh. Pendeta ini dia tumpang tangan lah ke dia, di tengking-tengking ya, macam-macam, dari dipegang kepalanya, lalu ditusuk-tusuk ininya, dadanya, kemudian perutnya dan sebagainya. Jadi saya sambil nonton video itu lucu aja gitu ya, dan di sekeliling dia ada 3-4 wanita ya dengan begitu ya, dan wah, kita bilang ini kacau sekali ya. Tapi kita ingin bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan gitu. Ya, oke. Jadi ya benar ya yang diobservasi oleh saudara Aliong di sini. Ya, mereka mendorong itu supaya semua jemaat memilikinya, ya seperti yang kita tulis ya, dan ya tidak boleh dibilang tidak ada aturannya begitu. Oke, nah kita mau bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. Kalau gitu, apa yang Alkitab katakan. Dan kalau kita membahas apa yang Alkitab katakan, maka kita harus melihat ininya dulu ya. Ya, kalau tidak bisa bahasa roh tidak boleh melayani. Jadi ya semacam ini ya, kita bilang semacam tanda ya, ini yang kita di sini ya, macam tanda yang perlu dicari gitu ya. Jadi semua orang direkomendasikan, didorong gitu untuk melakukan itu ya. Oke, nah tapi kita ingin melihat Alkitab bilang apa, dan untuk melihat itu kita akan melihat ini. Perikop yang pertama ada dalam Kisah Rasul pasal 2 di sini ya.
Oke, ya sudah muncul ya. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, dan saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini adalah suatu peristiwa hari Pentakosta ya, dan kita sudah membahas panjang lebar mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Memang di hari Pentakosta terjadi baptisan dalam Roh Kudus dan memang terjadi bahasa lidah ya pada waktu itu. Dan apa yang terjadi dalam bahasa lidah di sini ya? Mari kita baca ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini sangat penting ya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini sangat menarik. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini adalah mulainya adanya yang namanya karunia bahasa lidah. Atau sebenarnya saya lebih suka ya, supaya kita supaya makin jelas artinya, kita sebut karunia berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Nah, sebenarnya itu lebih tepat lagi ya. Kita sering bilang karunia berbicara bahasa lidah. Apa itu bahasa lidah gitu? Bahasa lidah itu apa gitu? Kayak sekarang saya lagi ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk bahasa lidah nggak? Saya ngomong bahasa Indonesia pakai apa? Pakai lidah nggak? Ya pakai lidah kan? Ini sebenarnya bahasa Indonesia juga masuk bahasa lidah. Sebenarnya lebih tepat kita sebut karunia berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang kita lihat di sini ya. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini muncul ya di King James juga dikatakan di sini. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. Ya, tongues. Nah, apa arti tongues di sini? Tongues memang artinya lidah, tapi tongue juga bisa berarti bahasa dalam bahasa Inggris ya, seperti kita bilang mother tongue ya, atau bahasa ibu kita ya, ada native tongue, bahasa setempat, bahasa pribumi, macam-macam ya. Jadi yang disebut di sini, ini bahasa Yunaninya adalah kata lalein, heterais, glossais ya. Nah, lalein ini berasal dari kata laleo, artinya berbicara ya, berbicara. Heterais, ya, hetero itu kan yang lain ya. Glossais. Nah, glossais ini lidah atau bahasa begitu, karena ini bentuknya plural, jadi lidah-lidah. Masa bicara lidah-lidah? Ya, maksudnya berbicara dalam bahasa-bahasa, berbicara dalam bahasa-bahasa. Jadi perhatikan, kata glossa, lidah bisa berarti bahasa gitu ya. Ya, glossa, lidah bisa berarti bahasa. Nah, jadi kita melihat di sini, kita baca terus ayat 5. Bahasa-bahasa lain ini seperti apa? Apakah ini bahasa yang aneh atau bahasa yang nggak ada di bumi? Kan bukan. Nah, kita baca di ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mengapa? Karena hari Pentakosta adalah salah satu hari di mana orang Yahudi dari semua tempat sebenarnya harus datang ke Yerusalem gitu ya. Dan memang ada banyak orang yang sudah perantauan ke negara-negara lain, mereka balik lagi di situ. Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini dia, berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ini orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai negara yang lain untuk ikut hari Pentakosta, dan mereka mendengar rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan dilanjutkan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia. Nah, coba kita hitung ada berapa daerah ya. Partia 1, Media, Elam 3, penduduk Mesopotamia 4, Yudea 5 ya. Yudea itu ya Ibrani sebenarnya. Kapadokia 6, Pontus 7, Asia 8, Frigia 9, Pamfilia 10, Mesir 11, daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene 12, pendatang-pendatang dari Roma 13,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta 14 dan orang Arab. Jadi total ada 15 daerah dengan bahasa mereka masing-masing yang terrepresentasikan, terwakilkan di hari Pentakosta pada waktu itu, gitu ya. Dan mereka mendengar rasul-rasul dan mungkin beberapa orang yang lain berbicara dalam bahasa mereka di sini, ya. Dan apa yang mereka dengarkan? Apa yang dikatakan di sini? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, gitu. Oke, jadi ya, kita lihat di sini. Ya, kita bilang, oke, kita pakai warna lain deh. Berdasarkan, kita bilang ya, catatan di dalam Kisah Rasul pasal 2, ya, kita mendapatkan bahwa karunia ini adalah karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sebenarnya, ya, bahasa-bahasa lain, ya. Dan tentu dia bilang yang diberikan secara langsung oleh Tuhan, ya, tanpa belajar, tanpa proses belajar, ya. Ini yang kita temukan pada hari Pentakosta. Tidak ada mereka harus belajar bahasa-bahasa itu dulu, ya. Tentu hari ini kita bisa saja, ya, tadinya kita nggak tahu bahasa tertentu. Misalnya saya nggak tahu bahasa Jepang, saya belajar bahasa Jepang, akhirnya bisa bahasa Jepang, ya, ya. akhirnya saya bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tapi tentu itu bukan karunia Roh Kudus dalam pengertian itu. Maka itu adalah hasil belajar, gitu ya. Dan makanya yang salah satu yang tadi disinggung, ya, bahwa di dalam yang fenomena karismatik itu anehnya adalah ini, dia tidak, dia kadang-kadang diajar atau dikasih coaching, ya, padahal itu tidak muncul, ya, di dalam Alkitab. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari di sini? Karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain, ya. Dan pada hari Pentakosta, para rasul dan yang lainnya berbicara dalam atau kepada orang-orang dari 15 daerah, ya, yang disebut di sini. 15 daerah yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, begitu, ya. Oke, dan apa isinya, ya? Yang mereka katakan adalah ini, ya, intinya adalah memuliakan Tuhan, katanya, ya. Pesan-pesan perbuatan Tuhan yang besar, ya, dan kita yakin dan percaya bahwa ini ada berhubungan dengan Injil, ya, mereka menginjil pada waktu itu tentang Yesus Kristus, ya. Oke, nah itu adalah di Kisah Rasul pasal 2, gitu. Dan kemudian kita mau melihat, ya, sekarang sekarang kita lihat yang di 1 Korintus. 1 Korintus, oke. Dan waktu kita belajar tentang Roh Kudus, kita juga sudah melihat sedikit di sini, ya. Pasal ini sudah pernah kita baca, di mana kita mendaftarkan karunia-karunia rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Saya lompat saja langsung ke ayat 8 misalnya, atau dari ayat 7 ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi penting ya, kepentingan bersama. Kemudian apa? Tiap-tiap orang dikaruniakan ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Pada yang seorang roh memberikan kuasa melakukan mukjizat. Pada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, pada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini dia, ayat 10 sini ya. Dan perhatikan di sini. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ada muncul istilah bahasa roh yang sebenarnya adalah suatu kesalahan besar di sini. Dan kalau kita lihat di KJV, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues. Ya. Jadi kepada yang lainnya, hetero, kepada yang lain, gene, gloson. Gene itu jenis ya, jenis-jenis ya. Jadi kepada yang seorang ini, kepada seorang ini, dan kepada yang seorang apa katanya, karunianya adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis lidah sebenarnya. Ini kata lidah ya, gloson atau bahasa ya, karena glosa bisa berarti bahasa juga. Jadi berbagai-bagai lidah. Jadi berbagai-bagai lidah itu yang dimaksud lidah yang literal yang di mulut kita, atau lidah yang maksudnya bahasa gitu. Jadi sudah pasti maksudnya bahasa. Jadi kita bisa berkata ini kesalahan total ya diterjemahkan bahasa roh. Saya yakin semua yang ikut kelas ini sudah tahu apa bahasa Yunani untuk roh. Ya, ini sesuai dengan nama kelas kita, yaitu pneumatologi gitu ya. Pneuma ya, roh itu dari kata pneuma, tapi kita sudah melihat di sini tidak ada kata pneuma, yang ada adalah gene gloson ya. Gene gloson artinya apa? Bermacam-macam bahasa ya. Jadi kepada yang seorang dia berikan karunia untuk bermacam-macam bahasa gitu. Oke ya, dan ini diulangi lagi di sini. Diulangi lagi di ayat 28, masih di pasal yang sama, 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah ini dia, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, sekali lagi ya, jadi ayat yang ke-28 di sini sebenarnya dalam KJV dia terjemahkan diversities of tongues. Diversities of tongues. Dan kalau kita lihat di bahasa aslinya kembali sama, gene gloson ya. Gene itu apa tadi? Bermacam-macam atau berjenis-jenis ya. Berbagai jenis lidah. Dan lidah di sini sekali lagi kita tanya, apakah lidah maksudnya lidah di mulut kita, lidah yang fisik literal, atau karena lidah bisa berarti glosa, bisa berarti bahasa juga. Jadi jelas yang dimaksud adalah bahasa. Jadi bermacam-macam bahasa ya, bermacam-macam bahasa. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi juga adalah bahwa penekanannya adalah tiap-tiap orang menerima karunia masing-masing. Ada yang seorang dikasih ini, seorang dikasih ini, seorang dikasih ini. Salah satu yang dikasih adalah karunia berkata-kata dalam bermacam-macam bahasa sebenarnya, bermacam-macam bahasa. Jadi berarti apa saudara kasih Tuhan? Ya, berarti jelas itu bukan untuk semua orang. Ya. Karena yang kepada yang seorang Tuhan kasih ini, pada yang lain Tuhan kasih itu. Tidak semua orang mendapatkan karunia ini. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat jelas. Ya. Jadi kita lanjutkan di sini. Pakai warna yang agak beda mungkin. Ya. Berdasarkan catatan di dalam 1 Korintus 12. Apa itu ya?
tetap istilahnya adalah bermacam-macam bahasa, ya. Istilah bahasa roh sangat salah karena tidak ada kata roh di situ. Oke, kemudian kita mendapatkan lagi. Oh, sebentar, ada masalah dengan suara ya. Halo? Bagaimana sekarang? Apakah masih ada masalah dengan suaranya? Oke, ada pertanyaan dari Pak Solihin. Apakah tokoh-tokoh yang telah disebutkan tadi tidak membaca teks asli Alkitab pada zaman mereka masing-masing? Biasanya mereka, ya nomor satu, biasanya mereka tidak membaca teks asli Alkitab ya. Mereka membaca terjemahan. Tapi waktu itu rata-rata orang pakai KJV memang. Jadi saya rasa bukan di masalah terjemahannya, tapi permasalahannya adalah sama seperti banyak orang yang tersesat hari ini. Mereka akan membaca sebagian dan mereka tidak membaca keseluruhan, dan mereka tidak menafsirkan Alkitab dengan Alkitab begitu. Jadi mereka berfokus kepada perikop-perikop favorit mereka. Dan kalau kita hanya berfokus kepada 1-2 perikop tanpa kita mengetahui semuanya, ya kita bisa disesatkan begitu. Misalnya yang paling favorit mereka apa ya? Paling favorit mereka yang mungkin di Kisah Rasul. Mereka baca, wah Rasul bisa begini, saya juga harus bisa begini, katanya. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab tanpa kerinduan untuk tahu kebenaran dan lalu kita cocokkan dengan semua bagian Alkitab, ya akhirnya menjadi kacau begitu. Menjadi kacau. Oke, saya lanjutkan sedikit di sini ya. Kita belajar dari 1 Korintus 12, istilahnya itu bermacam-macam bahasa, ya. Jadi bukan pakai istilah bahasa roh, kan? Oke, ada pertanyaan dari Saudara Aliong. Istilah bahasa roh dalam Alkitab pas dicetak di dalam bahasa Indo waktu pertama kalinya, apakah orang-orang yang menerjemahkannya tidak sadar? Sebenarnya sadar, gitu ya. Tapi mereka sengaja memakai istilah bahasa roh untuk mengakomodir, saya lihat mengakomodir kelompok karismatik begitu. Mengakomodir kelompok karismatik. Jadi sebenarnya kita kan ada ini ya, ada, coba saya ini ya, Indonesia terjemahan lama. Oke, jadi yang tadi kan kita lihat di Indonesia terjemahan baru ya. Sekarang coba kita lihat di Indonesia terjemahan lama, 1 Korintus 12 misalnya. Oke, dan menarik sekali, coba saya ini kasih lihat ya. Di Alkitab Indonesia terjemahan lama, oke. Connection failed. Ulangi lagi. Oke, nah ini dia. Jadi Indonesia terjemahan lama, saya ini bukakan 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Dan kepada orang lain perbuatan mukjizat, kepada yang lain nubuat, kepada yang lain membedakan segala roh, dan kepada orang lain apa katanya, berjenis-jenis karunia lidah. Jadi ini masih lebih benar dibandingkan yang sekarang. Mereka pakai istilah berjenis-jenis karunia lidah di situ. Ya. Kemudian di ayat yang ke-28 ya sama, jenis-jenis karunia lidah. Jadi ini terjemahan Indonesia terjemahan lama, ini yang dikeluarkan LAI sebelum versi yang sekarang ini sebenarnya, sebelum versi sekarang ini ya. Jadi kalau dibilang mereka tahu atau tidak, mereka tahu gitu ya. Jadi kenapa dibuat bahasa roh kalau begitu? Ya inilah ya.
Ya, kita bilang aneh sekali begitu. Ya, ini ada kepentingan ini, kepentingan politik teologi maksudnya ya, kepentingan teologis di dalamnya begitu. Dan sangat repot kalau misalnya kita terjemahkan Alkitab bukan berdasarkan apa adanya, tapi ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Dan saya dengar LAI sedang merevisi, jadi mereka akan keluarkan terjemahan baru lagi, saya nggak tahu kapan, dan mereka sedang revisi ya. Bakal jadi seperti apa kita tidak tahu. Dan oleh karena itu saya pribadi sedang ini ya, kita sedang di Grafe sedang ada proyek menerjemahkan Alkitab juga gitu ya karena lama kelamaan ya Alkitab ini kan ini sangat mendasar sekali, sangat fondasi sekali ya. Kalau mereka obok-obok, mereka bikin kacau ya gimana gitu ya. Jadi kita harus siap ya, kalau misalnya Alkitab jadi kacau balau ya, kita ada terjemahan kita sendiri sebenarnya gitu. Oke, nah kemudian apa lagi di sini? Kita lihat di sini, kita mendapatkan bahwa tiap-tiap orang diberi Tuhan karunia-Nya yang khas masing-masing. Artinya karunia tiap orang berbeda-beda. Dengan demikian karunia bahasa-bahasa lain tentunya tidak untuk semua orang ya, tidak untuk semua. Bahkan bukan untuk mayoritas bahkan. Ya, bukan untuk mayoritas gitu. Oke, jadi itu sangat jelas ya. Kemudian kita bisa berkata juga ya, Tuhan berkata bahwa Ia memberikan karunia rohani untuk kepentingan bersama atau untuk membangun tubuh ya. Jadi bukan untuk pemakaian pribadi. Bukan untuk pemakaian pribadi ya, karena itu salah satu argumen mereka bahwa bahasa lidah itu nanti untuk ini, untuk pribadi gitu, bahasa doa pribadi dan sebagainya. Tapi tidak demikian, di mana Tuhan berkata bahwa karunia-karunia rohani itu diberikan untuk kepentingan bersama. Oke, LAI Indonesia itu orang-orangnya terdiri dari gereja-gereja mana saja? Apakah ada orang GBIA? Ya jelas tidak ada orang GBIA. Orang-orangnya terdiri dari gereja mana saja? Saya tidak hafal. Ya, ya jadi ini ya. Biasanya ya dari gereja-gereja mainstream, ya gereja-gereja mainstream dan sebenarnya ya mungkin di antara mereka banyak yang pintar-pintar juga. Saya tidak meragukan itu ya. Tetapi gimana coba nih ya? Ada pertanyaan lagi dari Dr. Lawrence. Itu kan LAI sadar kalau dia ubah bahasa lidah jadi bahasa roh, terus yang diwahyu gimana, nggak boleh mengurangi atau menambahkan, gimana Pak? Nah itu dia, ya itu dia. Ya menurut kita sih mestinya begitu ya. Mestinya mereka tidak punya hak untuk melakukan itu. Ya cuman kadang-kadang ya mereka punya pertimbangan atau punya alasan lagi begitu. Mereka mereka bilang bahwa kita hanya memuluskan begitu. Ya, memuluskan ya. Jadi mereka anggap itu bahasa ya, lalu ada karena itu karunia rohani digabungkan, ada karunia bahasa dan ini juga karunia rohani, jadi akhirnya bahasa roh begitu. Wah, kita bilang ini repot juga kalau begitu ya. Tetapi ada banyak yang seperti itu. Nah di semester lalu saya ada mengajar ini kan biologi tekstual.
ya, bibliologi tekstual, dan kita ada banyak singgung masalah penerjemahan dan lain sebagainya. Ya, jadi bagi yang masih ingat ya, yang ikut semester lalu, salah satu ini masalah penerjemahan adalah filosofi apa yang mau kita pakai dalam menerjemahkan. Apakah filosofinya mengikuti ketat gitu, misalnya di teks asli bilang daging, ya kita usahakan daging, gitu kan. Di teksnya bilang apa misalnya, pokoknya diusahakan ini sedekat mungkin. Nah, itu kita sebut formal equivalency, ya, formal equivalency atau penerjemahan literal, ya. Namun belakangan ini semakin ke sini, kalau terjemahan-terjemahan yang dulu itu rata-rata semua seperti itu, KJV, ya, bahkan terjemahan Indonesia yang lama semua seperti itu. Tetapi semakin terjemahan yang baru, yaitu semakin dia kayak ingin, akhirnya banyak yang dibikin aneh-aneh begitu. Nah, salah satunya ini saya pegang di tangan saya ini ya, namanya Alkitab Perjanjian Baru, kemudian apa, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Anda bisa lihat ya situ ya, dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi ini adalah proyeknya ini ya, Yayasan Alkitab Bahasa Kita atau Albata. Dan ini lumayan tebal, ini baru perjanjian baru, belum ada perjanjian lamanya, itu sudah lumayan tebal. Tapi ini isinya ini kayak bukan Alkitab lagi sebenarnya, karena dia nambahin banyak sekali, ya. Jadi dia ubah ini ya. Misalnya nggak usah jauh-jauh, saya buka satu aja deh. Kita buka Injil Yohanes saja, ya. Yohanes 1 ini, dan saya bukakan ini Alkitab yang biasa kita pakai, misalnya ini ya, misalnya Yohanes 1 ayat 1. Kan dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini LAI ini masih lumayan literal ya. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Boleh dibilang masih sama lah. Tapi kalau yang ini, yang Alkitab yang saya pegang ini, dia bilangnya gini, dulu sekali sebelum dunia ini diciptakan. Loh, kok udah ada begitu-begituan? Nggak ada kata dunia di ayat 1, tapi dia tambahkan, dulu sekali sebelum dunia ini diciptakan, dia yang disebut firman sudah ada bersama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Jadi dia merasa bahwa dia punya hak untuk kayak mempermulus, tapi mempermulusnya gila-gilaan begitu, dia ditambah-tambahin frase-frase dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh mereka sebut dynamic equivalency gitu. Oke, kembali ke masalah bahasa lidah di sini. Tapi sebelumnya kita coba break sebentar. Saya kasih kesempatan bagi Anda yang di rumah untuk misalnya perlu ke WC atau minum atau lain sebagainya ya. Saya juga break sebentar. Saya akan pause dulu recording kita. Kita kembali lagi dalam waktu 3-5 menit. Oke. Baik. Dan ya, kita mau lanjutkan, tapi sebelumnya ada pertanyaan yang dikembangkan di sini ya oleh Saudara Leong, mungkin berkaitan dengan terjemahan tadi ya. Dosa nggak kalau menerjemahkan Alkitab seperti itu ya? Saya berpendapat bahwa menerjemahkan seperti itu adalah suatu kesalahan, ya, suatu kesalahan. Nah, boleh sebenarnya orang mau bikin seperti itu, tapi jangan menyebutnya penerjemahan Alkitab sebenarnya. Jadi jangan dipasarkan sebagai Alkitab, tapi pasarkanlah sebagai misalnya parafrase dari Alkitab. Ya, parafrase itu artinya apa? Parafrase itu artinya ini bukan kata-kata persis Alkitab, tapi ini adalah Alkitab yang
Jadi kita langsung dari awal memberitahu ini adalah Alkitab yang kata-kata Alkitab yang diparafrase, artinya diubah kata-katanya begitu. Sehingga orang yang membacanya tahu bahwa oh ini adalah bukan kata-kata Alkitab tapi kata-kata Alkitab yang sudah diubah sesuai dengan pemahaman si editor begitu ya. Ya itu sih boleh-boleh saja seperti itu ya, karena ya walaupun mereka tidak mau bikin seperti itu, karena kalau mereka bikin seperti itu mungkin tidak banyak orang yang mau beli begitu. Jadi mereka pasarkan ini sebagai Alkitab begitu. Ya, nah atau mengakomodasi kepentingan tertentu. Nah, salah satu alasan mereka mengakomodasinya adalah mereka bilang ini lebih gampang dipahami oleh orang yang awam misalnya. Ya, jadi mereka selalu pakai itu alasannya bahwa oh ini gampang dipahami ya. Bahasanya sudah sengaja dibikin gampang dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada juga yang lain yang namanya BIS, Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, itu juga mirip-mirip dengan yang satu ini gitu ya. Itu sangat-sangat dinamis sekali gitu. Apakah tidak ada dewan yang mengawasi penerjemahan Alkitab Indonesia? Ya sebenarnya sih kita bilang tidak perlu ada dewan ya. Ya malah ada dewan malah repot. Kalau ada dewan nanti kita mau terjemah dia bilang nggak boleh lagi gitu kan. Jadi nggak masalah, yang penting kita expose kalau ada yang kita anggap salah, dan kalaupun ada yang mengawasi itu ya sebenarnya LAI itulah begitu. Mestinya kan namanya Lembaga Alkitab Indonesia gitu. Tapi kita lihat LAI sendiri ternyata ada banyak hal yang dia sendiri tidak akurat begitu kan. Tidak benar begitu di dalam penerjemahan, seperti masalah bahasa roh tadi ya. Oke, dan kita melihat di sini oke. Sekarang kita mau lihat ini ya. Tadi kita sudah lihat Kisah Rasul pasal 2, kita sudah lihat Kisah Rasul pasal 12. Sekarang kita mau melihat Kisah Rasul pasal 13. Bukan Kisah Rasul maksudnya, 1 Korintus. Oke, kita ulang lagi. 1 Korintus pasal 13. Ya. Saya bacakan. Oke, dia bicara di sini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan kita harus tahu latar belakang kenapa Paulus mengatakan ini, karena orang-orang Korintus di situ, karena mereka ini masih bersifat kedagingan. Jadi dalam hal masalah karunia-karunia rohani pun mereka jadikan semacam ajang lomba gitu, ajang saling menyombong dan lain sebagainya, sehingga mereka pokoknya kayak lomba-lombaan, wah siapa yang punya karunia yang lebih hebat mereka anggap lebih hebat dan lain sebagainya. Sehingga Paulus mau mengajarkan, ngapain kamu punya karunia-karunia banyak pun kalau kamu nggak punya kasih, itu semuanya percuma gitu ya. Dan itu dia jelaskan dari ayat 1, 2, dan 3. Sekalipun aku punya karunia ini, kayak karunia bernubuat, punya mengetahui segala rahasia lain sebagainya, punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan seterusnya. Lalu di ayat 4 diperjelas ya, kasih itu, wah betapa indah, kasih itu sangat penting sekali. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, sampai ke ayat yang ke-8 di sini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. So, pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap ya. Jadi ini sangat jelas sekali mengatakan di sini bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan di sini adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, jadi kapan ya? Jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan jelas ya, pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dan kita sudah
sering sebenarnya membahas ini, tapi di forum-forum lain, tapi kita akan membahasnya di forum kita yang sekarang ini juga. Kita melihat bahwa pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna, ya. Karena ingat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan itu bagian dari pewahyuan, ya. Tuhan kasih pengetahuan yang spesial tentang sesuatu karena belum ada Alkitab waktu itu, jadi mereka mau tahu dari mana gitu kan. Kalau hari ini kita pengen tahu sesuatu, kita baca Alkitab. Tapi bagaimana dengan pada waktu itu gitu? Pengetahuan kita tidak lengkap, ya. Tuhan kasih karunia berkata-kata dengan pengetahuan, tapi tentu tidak lengkap, ya. Tidak lengkap kenapa? Ya karena Alkitabnya belum lengkap begitu. Ya tidak mungkin Tuhan kasih nubuat tentang misalnya sesuatu itu dalam satu kali sesi semuanya didapatkan gitu, itu tidak mungkin gitu ya. Oleh karena itu tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, dikatakan jika yang sempurna tiba. Nah ini ayat 10-nya, nih saya perlihatkan di sini. Hotan itu adalah pada saat gitu ya. Pada saat LT itu datang. Nah, toteleon ya, toteleon di sini yang sempurna sini ya. Dan ini dalam bentuk netral ya. Maka to ek meros yang sebagian katar getesetai akan ditiadakan, akan lenyap gitu ya. Ya, dan kita melihat di situ bahwa semuanya akan ditiadakan di situ ya. Dan ketika yang sempurna itu tiba begitu. Dan kemudian ada beberapa ilustrasi di sini bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu tentu ya. Kalau misalnya masih anak-anak, ya, tapi kalau sudah dewasa tentu yang kanak-kanak nggak perlu lagi gitu ya. Jadi waktu kanak-kanak kan ya ini pada waktu Alkitab belum selesai gitu ya, masih ada hal-hal yang dipertahankan. Tapi begitu Alkitab selesai ya sudah tidak perlu lagi gitu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Dan ini juga suatu ilustrasi bahwa kalau nubuat itu masih belum lengkap ya, belum ada Alkitab, maka kita itu melihat itu bagaikan belum jelas, ya, belum jelas semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Alkitab sudah datang, maka akan melihat lebih jelas begitu, seperti muka dengan muka. Semua yang Tuhan ingin kita ketahui, kita bisa ketahui di situ ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna ya. Dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal ya. Sebagian orang menganggap ini, oh ini berarti ini pada saat masuk surga nih, nanti kan katanya melihat Tuhan muka dengan muka ya. Tapi kita berkata ini bukan bicara mengenai melihat Tuhan, tidak dikatakan melihat Tuhan ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu doktrin sebenarnya ya. Kita tidak dikatakan bicara mengenai melihat Tuhan gitu. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Maksudnya kita akan melihat ya, dan tidak dikatakan Tuhan di sini ya. Tapi maksudnya kita bisa melihat tanpa ada pembatas. Kalau misalnya kita lihat misalnya kita mau melihat sesuatu namun dibatasi oleh kaca dan kacanya buram lagi, dan kita harus ingat bahwa pada masa itu mereka belum punya teknologi seperti ada kaca yang sangat bening sekarang ya. Untuk melihat cermin saja mereka sering memakai metal ya, metal ya yang dipoles begitu ya, dan sebagainya. Jadi kita melihat ini juga berbicara mengenai Alkitab begitu ya. Dan ini bukan bicara mengenai sorga ya, karena kita melihat aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal, seperti aku sendiri dikenal ya. Tapi kalau misalnya ini bicara soal sorga, benarkah kita bisa tahu tentang Tuhan seperti Tuhan tahu tentang kita? Kan sebenarnya mustahil gitu ya. Karena sampai di sorga pun jelas kita tidak bisa mengenal Tuhan seperti Tuhan mengenal kita. Itu nggak mungkin ya, karena Tuhan itu kan tak terbatas begitu ya. Tuhan itu tidak terbatas, sedangkan kita terbatas. Bagaimana mungkin Tuhan tahu kita itu secara menyeluruh? Kita tidak mungkin tahu Tuhan secara menyeluruh begitu. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, itu iman, pengharapan, dan kasih. Nah ini makin mempertegas bahwa ini bukan bicara soal
masuk surga atau lain sebagainya, karena masih ada iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih, ya. Paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi iman, kenapa paling besar kasih? Karena iman nanti kalau masuk surga nggak perlu iman lagi, pengharapan juga sudah digenapi, tapi kasih jalan terus. Makanya yang paling besar dari iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Oke, coba kita lihat di sini. Pak Solihin tidak mendengar suara. Apakah yang lain juga, katanya? Bagaimana yang lain? Biasanya kalau nggak ada suara, yang lain akan bilang. Tapi ya, berarti permasalahan ada pada komputernya Pak Solihin, ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada berdasarkan 1 Korintus 13 sekarang, ya, kita belajar tentangnya. Bahasa lidah, kita bilang karunia rohani tidak sepenting kasih. Ini yang pertama, ya. Karunia rohani tidak sepenting kasih. Percuma kalau saya punya karunia ini, namun saya tidak memiliki kasih, Paulus bilang, ya. Bukan hanya itu, karunia rohani juga tidak akan bertahan selama kasih, ya. Karena kita bilang kasih tidak berkesudahan. Karunia yang berhubungan dengan pewahyuan akan berhenti ketika yang sempurna tiba. Ya, jadi ada 3 yang disebut di situ, ya. Ada nubuat, ya, karunia pengetahuan, dan karunia bahasa-bahasa. Oke, jadi akan berhenti, ya. Dan kita bilang yang sempurna ini dalam kasus netral. Dan saya pernah membaca ada orang yang komplain seperti ini, bahwa ini dibilang gender ini nggak penting, katanya, ya, karena Tuhan Yesus saja bisa disebut dengan banyak gender yang lain, katanya, gitu, ya. Misalnya, ini ada argumen orang, ya, kita bilang argumen orang, ya, Tuhan Yesus disebut misalnya disebut pintu, misalnya. Pintu, ya. Coba kita lihat Tuhan Yesus disebut pintu di mana? Akulah pintu, kan? Coba, ya. Itu banyak nih pintu. Nah, ini akulah pintu. Di Yohanes 10 sih pastinya. Nah, ini dia. Akulah pintu. Nah, kan? Yohanes 10 ayat 9.
ayat 7 juga sih ya. Akulah pintu katanya. Akulah pintu. Nah, akulah pintu di sini coba perhatikan ya, dalam bahasa aslinya ego eimi hetura. Ya, hetura. Jadi pintu itu dalam bahasa bahasa Yunani itu tura. Dan tura itu bentuknya feminim. Feminim ya. Makanya dikasih he. He ya. Jadi he di sini hetura. Jadi mereka, ini salah satu yang saya pernah dengar mereka bikin argumen bahwa Tuhan Yesus bisa saja disebut feminim nih, pintu katanya ya. Jadi Tuhan Yesus disebut netral nggak masalah katanya gitu. Dan argumen seperti ini gagal ya, gagal untuk memahami perbedaan beberapa hal. Coba saya tuliskan lagi di sini. Argumen ini gagal untuk membedakan antara noun itu kata benda, ya, dengan adjective. Ya, ini biasanya orang yang bikin argumen seperti ini tidak begitu paham bahasa Yunani biasanya. Jadi mereka gagal membedakan antara noun dengan adjective dalam bahasa Yunani. Mengapa? Karena dalam Yunani ya, noun atau kata benda itu gendernya sudah fix, kita bilang ya, sudah fix atau sudah apa ya? Bahasa Indonesianya sudah pastilah gitu ya. Sudah pasti, tidak berubah-ubah lagi. Ya. Jadi tiap-tiap kata benda sudah ada dikasih gender. Misalnya tadi pintu itu tura itu feminim. Ya. Jadi kalau mau ngomong pintu ya sudah pasti feminim. Itu tidak ada pilihan. Jadi kalau Yesus berkata akulah pintu, ya karena pintu dalam bahasa Yunani itu feminim, ya dia pakai feminim. Memang pintu itu seperti itu. Memang dalam bahasa Yunani itu feminim begitu. Nggak masalah begitu ya. Jadi mau Tuhan Yesus bilang akulah pintu, akulah apapun yang lain itu nggak masalah gitu. Tetapi kita bilang adjective, kata sifat, ini beda lagi ya, gendernya belum pasti ya. Artinya suatu kata sifat itu selalu bisa muncul dalam 3 gender ya. Bisa tiga-tiganya ya, yaitu maskulin, netral, dan feminim. Jadi adjektif kata sifat di dalam bahasa Yunani itu dia fleksibel, dia bisa jadi maskulin, bisa jadi netral, bisa jadi feminim. Ini beda dengan kata benda. Kalau kata benda dari sananya itu udah dikasih gender gitu. Nah, kenapa adjektif kok bisa tiga-tiganya? Karena adjektif bisa tiga-tiganya karena ini apa? Dia harus mengikuti kata yang dia jelaskan begitu ya. Misalnya saya pengen bilang putra yang baik. Putra itu kan pasti laki-laki ya. Maka baik di situ harus baik yang maskulin gitu, karena dia menjelaskan putra gitu kan. Kalau saya bilang putri yang baik, nah itu beda lagi, dia harus feminim ya, karena putri feminim, maka baik di situ juga ada baik yang bentuk feminim gitu ya. Dan saya yakin orang yang belajar bahasa sudah paham akan hal ini gitu ya. Demikian juga kalau misalnya saya bilang apa sesuatu yang netral lah gitu ya. Misalnya apa sih yang netral? Misalnya binatang apa begitu yang dalam bahasa itu netral. Kucing yang baik misalnya atau anjing yang baik misalnya. Nah, baik di situ dalam bentuk netral begitu karena dia mengikuti yang ininya. Nah, jadi signifikansinya di sini adalah bahwa toteleon ya, kita bilang itu adalah kata sifat. Kata sifat artinya dia tidak harus netral begitu. Dia bisa maskulin, bisa netral, bisa feminim. Ya. Nah, kalau misalnya dia maskulin, ya, dia ho teleon, teleos. Ya. Kalau feminim, dia bentuknya he tele apa nih? Telea biasanya ya. Telea.
Sedangkan kalau dia netral, dia akan menjadi toteleon. Di sini. Toteleon. Jadi toteleon itu adalah kata sifat, dan oleh karena itu ketika firman Tuhan memakai istilah toteleon itu signifikan karena bisa saja dia pakai maskulin, bisa saja dia pakai feminim, ya, tapi dia tidak sengaja tidak, ya, tapi dia pakai netral atau ini ya, toteleon, dia sengaja pakai netral, berarti jelas Paulus tidak memikirkan bahwa itu adalah Yesus Kristus, bukan kedatangan Yesus Kristus. Gitu. Oke, sehingga kita berkata kesimpulan ada hal atau benda yang sempurna yang menjadi akhir dari nubuat, bahasa, karunia bahasa-bahasa, dan karunia pengetahuan. Dan apa itu? Ya, kesimpulannya itu adalah Alkitab. Ya. Firman Tuhan yang sempurna atau Alkitab. Oke, jadi itu yang kita dapatkan berdasarkan 1 Korintus pasalnya yang ke-13 di situ. Oke, iya, dan panjang juga ya kita membahas satu topik itu mengenai bahasa lidah. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke 1 Korintus pasal yang ke-14, karena 1 Korintus itu panjang, dari pasal 12 kemudian ada pasal 13 kemudian ada pasal 14 gitu ya. Oke, dan oke, sepertinya ada yang sedang mengetik pertanyaan. Saya tunggu sebentar sebelum kita masuk ke pasal 14 ya. Oke. Pak Stanley sudah bisa dengar suara ya, karena saya lihat tadi nggak kedengaran suara katanya. Oke. Kalau Pak Tio Andi bilang kadang kita menjelaskan pada orang yang awam begini nggak ngerti. Memang benar. Begini, biasanya kalau saya menjelaskan ke orang ini yang ini ya, saya nggak langsung ngomong masalah toteleon segala macam ya. Kita nggak perlu, karena kadang-kadang susah juga menjelaskan netral inilah apa segala macam ya. Jadi saya menjelaskan dari sisi kontekstual aja kadang-kadang. Kalau kita nggak mau ngomong masalah Yunaninya lah gitu ya, kita menjelaskan dari sisi kontekstual. Maksudnya gimana? Ya kita bilang begini. Kita lihat konteks deh, gitu ya. Konteksnya ini sedang bicarakan soal apa? Nah, ini sedang bicara soal ini pewahyuan. Ya, jadi ada nubuat kan pewahyuan. Bahasa lidah juga pewahyuan. Ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan juga pewahyuan, begitu ya. Dan jadi kita bilang ini sedang ngomongin pewahyuan, ini bukan sedang ngomongin tentang pribadi. Gitu. Jadi kalau yang sempurna datang, maka yang nggak sempurna kan ada penjelasannya. Kenapa ini akan hilang? Karena tidak sempurna katanya, ya kan? Ayat 9-nya, karena pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi kalau yang sempurna tiba, yang tidak sempurna ini akan ditiadakan. Jadi gini, yang sempurna ini adalah untuk menggantikan yang tidak sempurna. Begitu. Menggantikan yang tidak sempurna. Nah, karena dia sedang bicara soal pewahyuan, maka pewahyuan yang belum lengkap digantikan oleh pewahyuan yang lengkap.
begitu ya. Bukan ngomong soal pribadi yang tidak sempurna digantikan oleh pribadi yang sempurna, bukan ya, karena dia sedang ngomongin kalau misalnya bilang Petrus nggak sempurna, Paulus nggak sempurna, Yohanes nggak sempurna, nanti kalau yang sempurna datang, itu pasti Tuhan Yesus, karena dia lagi ngomongin pribadi ya. Tapi kita lihat dia sedang ngomongin apa, dia bukan sedang ngomongin pribadi, dia sedang ngomongin ini ya, pewahyuan begitu. Oke, nah pertanyaan dari Tantio, bagaimana cara menjelaskan ke orang yang memahami 1 Korintus 13:12 sebagai keadaan di sorga, bahwa yang benar itu Alkitab? Ya ada beberapa cara ya. Cara lain antara lain kita lihat di ayat 13-nya ya. Ayat 13-nya, kalau di sorga tidak ada lagi iman pengharapan, karena tidak perlu lagi ya. Kemudian yang itu tadi kita bilang bahwa kita berkatakan bahwa kan di ayat 13 dikatakan di ayat 12 dikatakan bahwa apa tadi, coba saya tayangkan saja lagi deh ini. Ya, saya tayangkan lagi. Nah, jadi kita berkata ini melanjutkan yang di sini, melanjutkan ayat 10. Ayat 11 12 ini kan semacam perumpamaan sebenarnya. Perumpamaan. Ya, mengapa kalau yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap? Ya, perumpamaan pertama adalah kalau saya sudah dewasa, maka ya nggak perlu lagi hal-hal yang kanak-kanak begitu. Makanya kalau misalnya Alkitab sudah datang, nggak perlu lagi ya, kanak-kanak itu kan masih belum sempurna begitu kan. Nah, ilustrasi kedua adalah kalau kita sudah bisa ketemu orang muka dengan muka, kenapa perlu pakai cermin atau pakai ini? Kenapa perlu pakai cermin atau kenapa perlu pakai kaca begitu? Nah, tidak dikatakan bahwa ini berbicara mengenai Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi ini adalah suatu ilustrasi bahwa kalau kita bisa melihat dengan lebih jelas, kenapa harus pakai yang lebih tidak jelas, begitu kan? Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita bisa ketemu orang muka dengan muka, kenapa harus pakai cermin lihat ke belakang atau bagaimana, kan nggak jelas gitu. Nah, jadi tidak disebutkan Yesus, itu adalah asumsi mereka bahwa itu berbicara mengenai Yesus. Sedangkan tidak mungkin, di ayat 10 kan jelas di situ adalah yang sempurna, di situ adalah netral di situ ya. Nah, dikatakan sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi sempurna di sini maksudnya apa? Sempurna di sini maksudnya lengkap gitu, lengkap ya. Jadi perhatikan di ayat ini ya, di ayat yang ke-12 ini ya. Sekarang aku mengenal ginosko ekmeros. Ekmeros itu maksudnya sebagian. Makanya di dalam KJV, now I know in part, in part. Jadi karena nubuat yang dikasih itu sebagian. Gitu. Baru sebagian yang disingkapkan oleh Tuhan. But then I shall know. Ya, tapi nanti aku akan mengetahui ya, sebagaimana aku diketahui. Jadi ini juga bukan mengacu ke sorga, karena kalau misalnya masuk sorga lalu mereka bilang, ini berarti nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus kita bisa kenal Tuhan dengan sempurna. Tapi kita mau bukan. Kalau ini bukan mengenai mengenal Tuhan gitu. Ya. Kalau ini bicara mengenai mengenal Tuhan, mungkinkah kita mengenal Tuhan dengan sempurna? Mengenal Tuhan seperti Tuhan kenal kita, gitu. Tidak mungkin, karena Tuhan itu pribadi yang kita bilang tak terbatas. Ya, kita mau satu kekekalan pun kita terus belajar tentang Tuhan. Sedangkan Tuhan kenal kita itu ya memang Dia pencipta kita, gitu. Tapi ini bicara mengenai, kita bilang bukan masalah mengenal Tuhan dengan sempurna nanti masuk surga, tapi mengenal firman Tuhan yang sudah disingkapkan, yaitu dalam Alkitab, gitu ya. Oke, jadi itu sedikit tips. Dan juga tadi ke ayat 13 ya, seperti yang Pak Solihin katakan, di surga tidak perlu iman dan pengharapan.
Iya, memang benar ya. Oke. em, nah, oke. Kemudian kita akan masuk di sini ke ini ya, ayat ke pasal 14 sekarang. Tapi sebelumnya coba kita lihat di sini. Kita bandingkan dulu. Nah, ya. Karena saya lihat sebenarnya agak tanggung kita. Pasal 14 ini panjang ya, tapi oke, kita mulai sedikit saja. Pertama kita bandingkan dulu lah ini ya, fenomena bahasa roh atau speaking in tongues. Bahasa roh saya kasih tanda kutip ya, karena kita bilang tadi istilah bahasa roh sendiri salah gitu ya. Mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak jelas atau tidak beraturan. Nah, ini sudah salah ya, sudah salah karena berdasarkan Kisah Rasul pasal 2, karunia adalah karunia berbicara dalam bahasa-bahasa lain, bukan membuat bunyi-bunyi yang tidak beraturan. Karena kalau membuat bunyi-bunyi yang tidak beraturan, maka gampang sekali untuk ditiru orang ya, dan ditiru iblis gitu. Bahkan tidak jarang bahwa ada orang katanya berbahasa lidah atau berbahasa roh, itu akhirnya karena disuruh-suruh, ayo lakukan saja gitu ya, dan disuruh niru-niru aja begitu ya, dan itu gampang gitu ya. Saya yang tidak mengklaim bisa bahasa lidah pun saya bisa tiru sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ya sedangkan kita bilang karunia Tuhan mana mungkin bisa ditiru gitu ya. Kemudian kita lihat kalau dalam ini lingkaran Pantekosta karismatik, bahasa lidah itu dikejar atau pokoknya didorong oleh kepada semua jemaat. Pokoknya semua jemaat harus, bahkan dianggap sebagai tanda yang harus dimiliki oleh semua orang percaya begitu ya. Dan ini juga sangat berbeda dengan kita lihat di 1 Korintus 12 ya, bahwa tidak semua orang, tiap-tiap orang punya karunia yang khas. Ada orang yang punya karunia ini, ada orang yang punya karunia ini. Jadi Tuhan berkata tidak semua orang punya karunia yang sama, termasuk karunia bahasa-bahasa lain ini. Ya, tidak sama semuanya. Oke, dan kita melihat bahwa hampir tidak ada atau sangat sedikit aturan dalam berbahasa roh ya. Oke, dan itu juga sudah bertentangan dengan pasal 13 ya, semuanya sudah bertentangan di sini. Oke, kemudian Pak Stanley ya berkata kalau dalam bahasa Jerman juga pakai netral, das Vollkommene. Ya, saya tidak ngerti bahasa Jerman tapi ya benar ya, bagus juga ya diterjemahkan das Vollkommene. Ya, jadi Pak Stanley kan ini ya bisa bahasa Jerman. Setahu saya Pak Ori juga bisa bahasa Jerman ya, karena agak lama di situ. Ya, jadi ya semakin jelas karena setahu saya Jerman itu juga punya 3, punya maskulin, netral, dan feminim ya. Jadi tidak semua bahasa seperti itu. Kayak misalnya bahasa Ibrani beda. Ibrani tidak ada netral. Ibrani itu hanya maskulin dan feminim saja. Dia nggak ada gender netral. Ya. Nah kalau Jerman ada ya. Nah ada netral ya. Jadi ya kalau kita pernah belajar bahasa yang seperti itu jadi lebih gampang pahamnya. Nah yang repot kadang-kadang menjelaskan ke orang Indonesia yang nggak pernah belajar bahasa lain. Nah, karena di bahasa Indonesia nggak jelas konsep maskulin, feminim, dan netral itu ya nggak jelas gitu. Oke. Baik. Kita mau masuk ke pasal 14, tapi setelah saya lihat jam kita tanggung. Pasal 14 itu panjang, jadi saya akan simpan pasal 14 untuk minggu yang akan datang. Jadi kita akan lanjutkan lagi ini. Jadi saya akan ini dalam sebentar kita akan tutup ya. Mungkin masih ada yang bertanya, silakan untuk melayangkan pertanyaannya. Pasal 14, karena pasal 14 ada banyak hal-hal yang ini juga ya, perlu dibahas juga ya, kontroversial dan cukup panjang. Jadi hari ini kita bahas mengenai karunia ya. Kalau di Alkitab yang sekarang saya terjemahkan, sepertinya saya terjemahkan karunia bahasa-bahasa lain ya, karunia bahasa-bahasa lain. Maka kita nggak usah pakai lidah bahkan, karena lidah yang dimaksud itu adalah bahasa sebenarnya. Maksudnya lidah di situ bahasa gitu ya. Jadi karunia
berbicara dalam bahasa-bahasa lain, begitu ya. Uh, ya atau berbicara dalam bahasa lidah ya, tapi ya lidah, bahasa lidah itu apa gitu, masih membingungkan orang bahasa lidah, bahasa-bahasa lain ya. Oke, dan ya benar ya. Jadi Pak Andi ada berkata, ada yang berargumen bahwa kata karunia bahasa lidah di sana ini ya dipakai kata karismata, berbeda dengan dorea dalam Kisah Rasul 2, sehingga ada dorongan untuk mengejar bahasa lidah. Nanti kita akan lihat di pasal 14 terutama, di mana mereka akan mengklaim bahwa ada dua jenis ini ya, dua jenis karunia bahasa lidah gitu. Tapi kita bilang tidak ada, begitu, tidak ada. Dan sebenarnya di dalam Kisah Rasul ya, coba kita lihat di sini. Yang kita perhatikan adalah kata yang dipakai di sini. Coba kita lihat. Nah, tadi kan kita lihat di 1 Korintus 12 misalnya ayat 8. Perhatikan di sini ya. Ayat 10-nya, kepada yang lain gene gloson. Bukan hanya ya gene gloson ya. Berbagai-bagai. Nah, kata karisma ya, sebenarnya itu ya, kita melihat di sini sebenarnya nggak ada juga. Sebenarnya adanya adalah pneumatikon di sini ya, spiritual, ya spiritual. Tapi mereka akan berargumen seperti itu ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 2 di sini ya. Jadi kita melihat ya, kata yang dipakai di ayat yang keempat, lalein, berbicara dalam heterais glossais. Jadi kata yang dipakai sama, yaitu glosa, loh, kemudian berbicara, lalein. Ya, nanti kita akan lihat terutama di Kisah 1 Korintus 14 ya, bahwa yang dipakai sama, ya sama persis. Ya. Oke, jadi nah seperti ini 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa, jadi hogar lalon glose, berkata-kata dengan bahasa. Jadi laleo glose ya, sama persisnya, tidak ada perbedaan. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 38 yang dipakai. Ya, itu beda lagi malah ya. Itu berbicara mengenai ini ya, mengenai karunia Roh Kudus di sini. Ini bukan bicara mengenai bahasa lidah bahkan. Ya, ini bicara mengenai Roh Kudus mendiami orang percaya. Inilah karunia Roh Kudus yang dimaksudkan ya. Yaitu Roh Kudus mendiami orang percaya gitu. Jadi malah tidak ada hubungannya dengan bahasa lidah. Oke. Baik, oke. Jadi kita akan akhiri sampai di sini. Dan ya, jadi mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan pada kami. Kami kira pimpin dan sertai supaya kami semakin mengerti akan firman-Mu, mengerti akan bahasa lidah, karunia untuk berkata dalam berbagai bahasa ya, sebagaimana Engkau jelaskan dalam firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, dan sertai Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit atau yang keluarganya sakit, Engkau yang pimpin, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mampu untuk melakukan itu. Engkau pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai ketemu minggu yang akan datang. Maranatha.